pagi. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Priani. Baik, Bang Indra mau monitor ya dari tadi ya. Bang, terkait kalau dari sisi ekonomi sendiri, dampak korupsi terhadap ekonomi bagi daerah kita lah gitu ya, paling kecil gitu, itu seperti apa sih Bang? Apakah memang saat ini kita sedang menikmati nih hasil-hasil mungkin perbuatan korupsi di masa lalu nih? Oke, jadi saya coba ulas dari awal ya. Coba kita lihat alasan atau motif dari dilakukannya korupsi gitu. Jadi seorang kriminolog atau sosiolog Amerika Serikat, yaitu Donald Reitze, tahun 1995, dia teori tentang motif korupsi, yaitu the third triangle. Nah, dia menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah karena pressure atau dorongan. Nah, dorongan ini karena apa? Karena adanya kebutuhan, terus karena misalkan ingin berhidup mewah dan segala macamnya, hutang yang banyak dan segala macamnya. Nah, yang kedua adalah karena adanya rationalization, jadi pembenaran. Nah, ini alasannya agak diambil logis gitu ya. Kayaknya saya pengen membagikan keluarga, terus saya udah berjasa kepada perusahaan sehingga saya harus ada feedback dong, atau misalkan kepada negaranya saya harus ada feedback dong. Nah, terus karena menganggap orang lain pun melaksanakannya gitu, sehingga dia pun ikut mau melaksanakannya. Nah, yang ketiga adalah karena adanya opportunity, yaitu adanya peluang. Nah, ini karena terjadi karena apa? Karena lemahnya sistem. Nah, sistem kita yang masih lemah sehingga korupsi ini cukup membudaya. Nah, terkait dengan dampaknya, ini dampaknya luas. Tidak untuk bidang ekonomi, bidang pemerintahan, hukum dan politik pun itu akan terdampak. Nah, pertama terkait dengan dampak bidang ekonomi ya. Menurut salah satu jurnal, beberapa jurnal banyak ya, tentang impact corruption on economic growth. Ini a case study of 4 countries in ASEAN. Jadi mereka tuh menyebutkan bahwa korupsi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia. Ini terutama penelitiannya dari 2004 sampai dengan 2015. Nah, memang korupsi ini tidak langsung ya menurunkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dia melalui jalur-jalur yang misalkan lebih mengarah pada efisiensi proses produksi, misal alokasi sumber daya. Nah, ini bahkan IMF, International Monetary Fund, ini menyebutkan di tahun 2016 diperkirakan lebih dari 1,5 sampai dengan 2 triliun US dollar atau sekitar dari total GDP dunia hilang setiap tahun karena korupsi, karena penyuapan. Nah, ini berat ya. Jadi pertumbuhan ekonomi akan terhambat, investasi akan terhambat. Para investor yang akan masuk itu akan melihat, wah ini negara kok gimana nih, saya investasi di negara tersebut pas nggak akan well gitu ya hasilnya gitu. Terus berikutnya apa? Tentunya kualitas barang dan jasa. Jelas ketika terjadi pemotongan, kualitas barang yang dihasilkan tidak akan prima, begitu pula jasa yang diberikan gitu ya. Terus akan menambah beban dalam transaksi ekonomi, jadi high cost. Kenapa? Zina ada ininya, ada polinya, ada segala macamnya. Nah, ini akan menjadi beban ekonomi. Terus kemudian selanjutnya ada ketimpangan pendapatan. Apa? Yang korupsi makin besar, makin kaya gitu ya. Dan segala macam. Jangan yang dideklar AKPN gitu ya. Yang tersembunyinya ini makin banyak gitu. Dan yang berikutnya pasti akan meningkatkan kemiskinan. Jurang kemiskinan ini akan semakin lebar gitu. Karena yang miskin ini cuman melihat ya di berita-berita dan segala macam. Karena yang terlibat dengan korupsinya ya. Terus. Nah, ya, menggunakan produktivitas udah deh, ngapain ya kita produktif gitu. Wah, yang korupsi yang dapat aman-aman aja atau kayak gimana gitu ya. Nah, ini yang berikutnya akan mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak, karena trust dari masyarakat untuk membayar pajaknya berkurang. Kemarin saja, misalkan ketika Pak Mahfud MD misalkan mengungkapkan terkait dengan 300 triliun transaksi, walaupun itu akhirnya diklaim bukan korupsi, katanya itu adalah tindak pidana pencucian uang gitu. Masyarakat langsung, waduh, kalau udah kayak gini mau kayak gimana nih, pajak saya dikemanain gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ketika negara akhirnya
sektor pendapatannya berkurang, akhirnya akan melakukan hutang. Hutang negara ini akan tumbuh dan berkembang akhirnya. Nah itu sektor ekonomi gitu, nanti akan merembet kemana-mana, misalkan ke bidang pemerintahan, birokrasi menjadi tidak efisien, bidang hukum, peraturan perundang-undangan tidak ditegakkan secara efektif, karena misalkan di dalamnya ada tindak pidana korupsi, misalkan mudah aja disogok dan segala macamnya. Bidang politik, berapa banyak jumlah para pemimpin daerah, kepala daerah, anggota DPR, DPRD dan segala macamnya yang melakukan korupsi. Dan ini akan publik akan tidak percaya lagi akhirnya dengan demokrasi gitu kan. Nah, kedaulatan rakyat ini, pada demokrasi itu kan dianggap sebagai bentuk kedaulatan rakyat, ini akan sedikit demi sedikit akan berkurang dan berkurang. Dan akhirnya apa? Menguatnya plutokrasi. Jadi sistem politik hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal besar saja. Ini akan berdampak sangat berat untuk bukan hanya pembangunan ekonomi, tadi bidang hukum, politik dan pemerintahan ini akan terdampak sangat besar gitu ya. Oke, mungkin itu sementara, Mbak, sebagai awal terkait dengan dampak